Dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini penting, ini sikap penting. Siapa yang menginginkan ghairal islamu dinan, agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan pernah diterima darinya. Dia bawa ideologi selain ideologi Islam, hukum selain hukum Islam, cerita selain cerita hukum Islam, cerita Islam, fala yuqbala minhu, tidak diterima, tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terletak ayat ini. Ayat ini populer kan, tapi letaknya di mana? Dalam surat Al-Imran. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat adalah orang-orang yang khasirin, merugi. Itu terletaknya ayat yang ini, ayat sikap terhadap agama ini terletak dalam surah Al-Imran, yaitu surah Al-Imran ayat 85. Itu pentingnya surah Al-Imran. Nah, sidang jemaah rahmati Allah, surat Al-Imran ini banyak bercerita tentang perkara Nabi Isa alaihissalam, keluarga Nabi Isa. Karena Imran itu adalah kakek Nabi Isa. Imran punya dua anak perempuan. Satu menikah dengan Nabi Zakaria, sudah tua tidak punya anak. Satu Maryam, jadi menantunya Nabi. Maryam tidak kawin. Kemudian Maryam wanita soleh yang selalu di mihrabnya, dan Allah berikan dia makan dari surga, ya, wanita yang selalu ahli ibadah, ya, luar biasa, wanita solehah luar biasa. Nah, kemudian Allah berikan kepada beliau anak walaupun beliau tidak kawin. Bagaimana mungkin aku punya anak, kata beliau, walam yamsasni basar. Nanti lihat itu di surat 52-an. Bagaimana mungkin aku di 50-an lebih kurang? Bagaimana mungkin aku akan punya anak? Aku tidak pernah disentuh laki-laki. Dijawab oleh Allah. Kalau Allah menghendaki sesuatu hanya dengan kun fayakun. Iza arada syai'an, jika Allah menghendaki sesuatu hanya dengan kun fayakun saja, jadi. Nah, akhirnya bagaimana? Lahirlah Isa. Kemudian lahir juga Yahya, sepupu Nabi Isa. Maka dua orang ini saudara sepupu. Mereka berdua adalah nabi terakhir dari Bani Israel. Terakhir nabi itu kan dua, Ibrahim alaihissalam, Ismail, Ishak. Ismail dan keturunannya jadi terah Arab. Ishak dengan keturunannya jadi terah Bani Israel. Nah, kemudian nabi penutup dari Bani Israel, Isa alaihissalam dengan Yahya. Nabi penutup dari terah Arab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, surat Al-Imran banyak berbicara tentang perkara Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, tentang sikap-sikap mereka terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka bagaimana mereka menyikapi kedatangan dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang ada pada ayat 98. Tapi tentang kisah Nabi Isa ini, coba dilihat ayat 50. Ayat 52. Ya, sudah ketemu? Coba lihat ayat 47. Ini penting, ini kajian kita. Ayat berapa? 47.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat rabbi anna yakunu li waladun. Dia berkata, Maryam berkata, Rabbi, ya Rabbku, anna yakunu li walad. Bagaimana mungkin aku punya anak? Walam yamsasni bashar, tidak ada manusia yang menyentuhku. Qala kadzalika Allah, dan dia berkata, demikianlah Allah. Yakhluqu ma yasha, dia menciptakan segala sesuatu sesuai kehendaknya. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jika dia ingin melakukan sesuatu hanya cukup mengatakan kun fayakun. Sidang jemaah dan rahmati Allah, di situ ada kalimat yakhluqu, menciptakan. Kalimat yakhluqu itu sinonimnya ja'alu, yaj'alu. Kalau yaj'alu, menciptakan sesuatu dari benda yang sudah ada, ya, dari tapuang jadi godok. Tapi kalau khalaqa, menciptakan sesuatu dari tidak ada. Dalam kasus Nabi Isa, Allah memakai kalimat yakhluqu, menciptakan dari sesuatu yang tidak ada, jadi bukan dari janin bapak. Maka nanti ada ayatnya, kasus ini disebut sama dengan kasus Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian ayat berikutnya dijelaskan, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wat taurata wal injil, diajarkan kepada Nabi Isa Alkitab, wahyu, hikmah, Taurat. Nabi Isa paham juga Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa, wal Injil, dan Injil yang diturunkan kepada dia. Ya, itu kasus tentang Nabi Isa alaihissalam. Ya, nah di ayat 40 berapa? 47. Nah, sidang yang dirahmati Allah, tapi kajian kita pada hari ini ayat 48. Itu kasus kedudukan Isa alaihissalam. Perangai ahli kitab terhadap umat Islam pertama sekali diantaranya, mereka mengkufuri ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak terima ayat Al-Quran, tidak terima dia. Qul ya ahlal kitabi lima tasuddun, Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Katakanlah wahai ahli kitab, kenapa kalian kufur kepada ayat Allah? Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Allah itu maha menyaksikan, maha mengetahui, ala ma ta'malun, terhadap apa yang kalian lakukan. Penyakit ahli kitab terhadap umat Islam, dia tolak ayat Allah. Kedua penyakitnya, qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja. Katakanlah wahai Muhammad kepada ahli kitab, hai ahli kitab, kenapa kalian menghalang-halangi orang beribadah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, orang beriman di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tabghunaha iwaja, kalian ingin mereka tergelincir. Misi ahli kitab itu mencegah orang beriman, mencegah orang beramal soleh, mencegah penerapan syariat, mencegah gerakan-gerakan Islam. Itu kerajaan dulu. Jadi ya bapak kawan awak ni tetap itu ni niatnya. Tak ada di balik bakwan itu tak ada. Ya. Nah, sidang yang dirahmati Allah, tabghunaha iwaja wa antum syuhada, dan engkau menyaksikan, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Di sini ayat ini Allah bongkar rahasia ahli kitab Yahudi dan Nasrani.
Mereka tidak ingin orang Islam ini beriman dengan Islamnya. Mereka ingin akan menghancurkannya. Nah, maka ada ayat walan tarda'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu sudah pasti. Jadi awak jangan murah kepada yo mana. Kona nelo eko, kona niko eko, ha? Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang yang beriman, in tuti'u, jika kalian patuhi, taati, cenderung, segani, fariqan, sekelompok, kau nelok aku minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang menerima Alkitab, yaruddukum, disesatkannya kalian, kembalikannya kalian, didorongnya kalian, ba'da imanikum kafirin, setelah beriman jadi kafir, dimurtadkannya kalian. Itu. Kenapa di sini kalimat fariqan? Karena mereka mengecam kalian kelompok nan elok aku. Kalaupun ada sekelompok yang kalian cenderung kepadanya, ajibola Allah, disasiatnya kalian, dimurtadnya kalian. Ba'da imanikum. Artinya apa? Orang-orang Nasrani itu tetap, ahli kitab itu tetap menyimpan keinginan umat Islam ini murtad. Jadi awak jangan kalau jale kok. Ini sikap ahlul kitab kepada muslim, sikap muslim pada ahlul kitab. Adalah itu. Mawaqif, apa arti mawaqif? Sikap-sikap. Berjaleh sikap awak bagamo berjaleh. Mawaqif min surati Ali Imran. Kalau sejak ayat pertama kok dahsyat kok. Awak ambil ke nampak pantiang saya. Tadi siang awak kaji juga ibu-ibu, tentu langgam ke ibu-ibu nak sama juga apa-apa. Enak. Awak kaji juga ya, kau juga. Enak. Nah, sidang jemaah rahmati Allah, hati-hati ini. Soal Imran itu kandungannya. In tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab, jika engkau patuhi sekelompok dari orang-orang yang diberikan Alkitab. Coba lihat, antum lihat, ada orang berbangga dapat perhatian Ahlul Kitab, berbangga dengan Paus Paulus, berbangga dengan Yahudi. Ya nak, berbangganya. Yahya Sakuf tu barangnya bangganya sama Yahudi. Kalau Yakut baralo bangganya jo Nasrani, jo Paulus. Berdek kakak orang tu. Nanti bangga wana jo Yahudi, kakak Yahya Sakuf bangga dengan Yahudi, Yakut bangga dengan Paulus. Ayat ini, in tuti'u fariqan, jika kau patuhi sekelompok. Apa sekelompok? Awak nak ikut-ikut saja, nah tindak ada. Minal ladzina utul kitab, dari orang-orang utul kitab, yaruddukum, dia pasti mendorong kalian. Ada misi, lalu misinya tu. Ada misinya tu. Curiga orang-orang nama dia itu. Makanya Yakutnya baca Injilnya ketika mengucap sesuatu. Ya nak, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Setelah kalian beriman jadi kafir. KTP Islam, parangnya kafir, kecenderungan kafir. Sudah jelas. Tidak kurang mengaji sini. Ya nak, dangdut acok mengaji jarang tu. Ya nak, mengawal. Ya nak, kalau lebaran Natal dikawalnya gereja. Ada kan? Bukan awak benci, itu nak porsinya. Yang kita anjurkan itu bukan porsi kita itu. Bukan porsi umat Islam itu. Kepolisian apa-apa. Viral plus sekarang video Banser membersih-bersihkan
melap-lap, memijat-mijat kaki biksu. Dipakainya merek Banser. Nauzubillah. Awak kalau lah sasek di jalan di pangkal jalan sasek nama. Kau di jalan. Nauzubillah. Wa kaifa takfurun, bagaimana kalian bisa kufur, hai pejabat, hai rakyat, hai pengusaha, hai laki-laki, hai perempuan, kaifa takfurun, kok bisa kalian kufur? Hai yang punya gelar, hai ahli ini, ahli itu, kaifa takfurun, kenapa kalian bisa kufur? Wa antum tujla alaikum, dan kalian telah dibacakan pada kalian ayat-ayat Allah. Wa antum tujla alaikum ayatullah, lah dibacuan ayat, lah diceramahan ayat, lah didangakan ayat, kemudian lah ditafsirkan indah jonya paham. Wa fikum rasuluh, dan juga ada rasul yang telah diutus pada kalian. Tidak ada takluk diajal. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ini. Siapa yang sungguh-sungguh berpegang dengan agama Allah, faqad hudiya, terjamin sudah dia dihidayahi, diberi petunjuk, ila siratim mustaqim. Itu ada dua bentuk. Ada yang tak tolak diajar, dibacaan ayat segala macam, kupunya, kapinya baru. Ya nak. Dan dijamin dapat petunjuk yang berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah kan? Di dunia kau tak susah doa. Di dunia kau berjalan pada siratal mustaqim. Baca di dunia kau berjalan pada siratal mustaqim. Kalau siratal mustaqim kau boleh manggale. Awak ingin berpiti ke? Boleh manggale. Awak ingin jadi pengusaha? Boleh jadi pengusaha. Awak ingin jadi pejabat? Boleh jadi pejabat. Tapi siratal tidak dilarang. Kayolah orang siratal mustaqim pada tidak siratal mustaqim ni. Ya nak, siratal mustaqim ko sidang jemaah sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf meninggalkan harta 5,28 triliun. Awak makan ngegerengkang, utang banyak je, so mantap je. Ko siratal mustaqimnya Abdurrahman bin Auf sekali bayinfa 700 barang ni kalian, 700 unta dengan barang-barangnya. Bantu bayang itu. Infak fisabilillah. Enggak bangsa-bangsanya dah. Berusahanya miskin setelahnya mendengar doa Nabi. Doa Nabi, Allahumma hsurna fi zumratil masakin. Ya Allah, nanti kelak di akhirat kumpulkan aku bersama para miskin-miskin. Nyo kayo, panjangnya. Oh, iku ayo kok. Awak nak masuk miskin tak? Nyo infak-infakkan atau ingin miskin? Nak mau habis dah, bertambah tarui. Awak beramal kau baretong awak kau Allah kawak. Itu tadi. Ya Asma, kata Nabi, wahai Asma, jangan kau berhitung di jalan Allah. Kalau engkau berhitung, Allah akan berhitung kepadamu. Kalau awak kareh perhitungan awak untuk mengaluan infak, untuk membela agama, untuk membantu agama, kareh lo berhitung Allah kawak. Siapa berhitung, Allah berhitung lo kenyo. Siapa tak berhitung, siapa yang jor-joran, Allah jor-joran lo kenyo. So antum bayangkan, tidak sekedar untuang 700 untuk dagang itu dah. Jo untu-untunya, ya Bunda Aisyah, aku saksikan olehmu 700 ekor onta dengan barang-barang daganganku, aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahsyat itu. Itulah je pokok-pokok galih dagihnya tu. Indah je mawan saya dah. Meninggalnya
5,28 triliun. Seluruh mantan perang Badar diagia, seluruh janda diagia, diwasiat itu bagi. Tak mau habis. Tak. Bayanglah tu. Jual barang-barangnya 700. Kau awak nan tagak-tagak tangguh kan nomor saya. Kau tagak kalau jalan-jalan kau mauqif sikap jalan-jalan tagak kau. Intan surullah yansurkum. Jika kau bela agama Allah, Allah pasti bela kamu. Ya nak bersyukur awak Erdogan menang balik. Eropa bersatu menghantamnya tu. Menang tipis tadi menang. Gitu itu. Ya kan? Lawan juga bagi PT rakyat, PT yang biaya tapi dia tak sesuai. Itu. PT yang biaya? Yang biaya rakyat PT itu. Ya. Nanti kalau ada yang mode itu manipulatif, mau PT ambil PT-nya tetap jo cari gambar orang Serban itu. PT itu. Sui. Ya. Ini sebenarnya mana rahmat Allah. Itu tadi Abdurrahman bin Auf. Zubair kaya setelah mati. Nyo manggale, nyo suko baragia. Basobo modal ada, kau beti. Sesera beti pasal tu. Utang banyak loh. Kalau meninggalnya keceng anaknya nanda anakku, seandainya nanti ambo meninggal terus ndak ada anak pembayi, mintalah pertolongan kepada maulaku. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kepada waliku. Rupanya yo tagihan tiba piti nak ada pembayi lain. Ya maula, dan diminta kepada Allah Subhanahu wa taala oleh anaknya. Tiba orang mantan. Ialah meninggal siapa namanya Zubair. Iya. Aminyo pernah bagi menitip kemampuan bantuan bolu kok. Setelah tu barat aku buat piti, setelah bayar utang 3,5 triliun. Jepiti sekarang 3, triliun. Kayu setelah meninggal. Kan dahsyat tu. Maka yakin saja. Wa may ya'tasim billah, siapa yang berpegang dengan agama Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka dia telah diberi petunjuk kepada siratal mustaqim. Ini penting para ikhwah. Jajalai sikap awak kau. Kalau awak sikap awak jaleh, awak tak perlu galau-galau dah. Nyonan galau kau dia tak jaleh. Dia nak bayang kau kabur sadonya. Galau awak ni. Jaleh-jaleh sini. Nah, kalau awak jaleh sikap awak i'tisam billah, itu sidang dimana rahmati Allah. Awak insya-Allah berhasil. Minimal status yang awak buat itu ibadah. Status yang awak buat itu ibadah. Kalau lah jadi ibadah dapat pahala, di akhirat awak tak rugi. Terus bagaimana ya'tasim itu, bagaimana i'tisam itu? Pertama, i'tisam billah itu i'tisam bi aqidah wa tauhid. Berpegang dengan akidah dan tauhid. Wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu itu ba'a. Berpegang teguh dengan tali Allah itu bagaimana? Dengan akidah dan tauhid. Yang kedua, dengan syariat, pengamalan syariat. Dengan yang ketiga, hidup dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang wa may ya'tasim tadi. Kalau laju akidah dan syariah awak hidup ke, insyaallah
jalan saya siratal mustaqim. Sama dibimbing oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, dibantu oleh Allah. Paling-paling orang paling baik di dunia kau apa hidup kau? Tak makan. Tak makan awal dilatih puasa. Ambo rasa kalau masalah tak makan di dunia awak ini, kau tak ada ke orang tak akan makan 3 hari je. Nabi barangkali nak makan dulu. Barangkali Nabi menempelkan paruik di batu di paruiknya. Sahabat-sahabat senior, nah adanya kalau orang, nah adanya cemen. Ini, lalu keluar di Facebook langsung no. Nah ada yang peduli jawab doh. Lah diupek lo orang lain, lah disalahnya orang lain, dia katanya nak makan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ini penting jadi pegang kita. Jadi i'tisam billah, yaitu dengan akidah dan tauhid, dengan tatbiqus syariah, kemudian dengan hayatu ala sunnati Rasulillah SAW. Masuk ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ayat kau apal mana dah kau? Apalagi apa-apa. Setiap Jumat je dengar tu. Ya nak? Setiap Jumat je dengar ayat kau. Bagian dari mukaddimah khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang sempurna. Itu maksud haqqa tuqatih. Anak dipanggil kau lah orang beriman, lah orang beriman kau, tapi diperintahkannya lihat takwa yang sempurna. Bagaimana takwa yang sempurna? Ampe pekaronya. Takwa yang sempurna itu ampe pekaronya. Asiana rancak tulisannya. Sudah lukis lah, tak ada lagi. Okay. Tulian balik apa lukis? Ampe pakaro. Kok susahnya dulu di muka. Haqqa tuqatih tu ba'a. Takwa sempurna tu bagaimana? Satu, sempurna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurna akidah dan tauhid atau iman kepada Allah. Sempurna itu tidak bisa baca-baca kini dah. Harus mengaji tu. Harus serius belajar. Sempurna iman, akidah dan tauhid. Maksudnya akidah dan tauhid pada Allah. 2. Bersih dan memerangi maksiat. Enggak lah, itu yang ketiga tuh. Sempurna pengamalan syariat. Yang kedua apa? Sempurna pengamalan syariat. Tak salah panitia lah tau. Badan kau nak mau rapuak mana. Nah, 3 tadi, bersih dan memerangi, bersih diri dan memerangi maksiat. Orang bertakwa, takwa sempurna, tapi nya tidak peduli dengan maksiat. 3, 4, sempurna persiapan akhirat.
Sempurna persiapan akhirat. Itu takwa sempurna. Nah, sempurna iman, akidah dan tauhid kepada Allah. Sempurna pengamalan syariat pribadi, keluarga, masyarakat, negara. Kalau nak sempurna negara, awak nak bisa Ustaz? Biarlah pejabat tu nangguang. Biarlah tangguang tu nyelambui nanti jo azab ya Allah tu. Marah saya esok tu. Dia nak pupuh lah. Tak talak nak seimbang juga gaji tu. Seimbang juga gaji tu. Jo PT proyek ni seimbang tu. Bersih diri dan memerangi maksiat. Salah sen diri awak sudah tu parangi maksiat. Maksiat kecamatan dosanya ditanggung oleh Pak Camat. Maksiat kabupaten dosanya ditanggung bupati. Maksiat kota ditanggung wali kota. Kalau ada orang berzina segala macam, maksiat narkoba segala macam karena kelalaian wali kota, dosonya ditanggung dek wali kota. Kalau ada di hotel-hotel kok perzinahan apa namanya gini kok? Micet apa namanya? Ini buah dulu tu apa? Micet. Bukan awak-awak berpengalaman. Dulu eboh dulu. Micet tu kalau nak teratasi dek wali kota atau wali kotanya abai, wali kota menunggu dosa itu. Ngeri nak tu? Ngeri nak tu? Sanangnya orang nak dapat dosanya awak. Sanang saya dapat orang dosa awak tu. Bahaya. Dosa maksiat provinsi ditanggung oleh gubernur. Dosa maksiat negara ditanggung oleh presiden. Ambara gawat itu. Hilang selera awak ya. Hilang selera awak berkampanye Pak Serang. Sempurna persiapan akhirat. Muhasabah. Hidup sudah berapa tahun, maksiat berapa tahun, sisa umur apa cukup dengan untuk menyelesaikan dosa maksiat. Awak mulai ibadah penyakitlah komplikasi. Maksiatnya ketika sehat, taubatnya ketika sakit. Nah, coba yang ada. Gimana logikanya? Maksiatnya ketika sehat, taubatnya ketika gawat. Ini kok sehari tadi saya jemaah tazkiyah kok beritanya ampe berita kematian disampaikan tadi dek panitia. Termasuk tetanggamu tiba-tiba meninggal mendadak, jatuh di kamar mandi langsung pagi. Ya nak, setiap bapak kau ni mau dituk ini modelnya, ya kan? Beberapa minggu yang lalu, ya, habis makan, istrinya membawa piring mencuci, hanya pergi ke tempat tidur. Bukan soal lalu mudah sudah makan lalu ini tidak mati dia nak makan ini satu salah paham salah pokok pak mati dek aduh mati dek sudah makan jadi kullu nafsin za'iqatul awak kalau terhukum mati sedaya kau tinggal bagaimana cara eksekusi sih kayaknya. Ya, nampan yang nawa. Kalau seandainya mereka mau, aku foto orangnya. Kira selalu orang kau jawab. Aku nampan yang aja. Singgah kau, aku orangnya aja. Kan bahaya tu. Payah, mati kau tak bisa di lobi.
Rabbi laula akhartani, ya Allah andaikan dilambatkan ajalku sedikit saja, fa asaddaqa, aku akan urus sedekah, wa aku minas salihin, aku akan menjadi orang soleh. Walah talambe. Siapkan persiapan mati ku gawat. Berusahalah kita husnul man. Dan ampe pakaroko haqqa tuqatih, maka ayatnya ditutup dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wah. Jangan kalian mati melainkan muslimun, maksudnya husnul khatimah. Akunya husnul khatimah. Jangan kalian mati melainkan dengan husnul khatimah. Anan ampe kolah pilar husnul khatimah. Ampe konyo pilar husnul khatimah. Maka berusahalah meninggalnya di masjid, meninggal sedang berzikir, meninggal sedang melakukan ibadah-ibadah amal soleh. Pilar neko Ustaz, balo beko urangnya 1, 2, 3 ampe ko ndak ada di situ. Tapi nya meninggal di masjid. Nya menumpang karaya ke masjid. Ya nak. Kenapa? Kan susah orang diajarkan. Nyolah meninggal sekatul maut, ndak ada dah. Nya sabit mau deko. Indak yang ngerti dah. Tiba kawannya, buat acara ko. Dia bisiknya bala 6. Supaya lah. Mana? Celana P-nya bala 6. Kenapa? Innan nasa mata ala ma'asa. Manusia mati berdasarkan kebiasaannya. Innan nasa mata ala ma'asa. Manusia mati sesuai kebiasaannya. Ada orang mati menanyong burung ketitirannya. Burung ketitiran yang bawaan. Kau angok kapai kau mereka boleh menantanya burung ketitiran ada kanarnya. Gawat dah. Ya. Maksudnya apa? Awak mulai merubah joko, nya nampak pakaro kau. Supaya mati awak husnul khatimah. Soalnya apa? Awak mati sesuai kebiasaan awak. Dahsyat itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan takwa yang sempurna. Ampe pakaronyo. Wala tamutunna, jangan kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian mati dalam keadaan muslim sejati. Muslim sejati, atunya pilarnya husnul khatimah. Supaya apa? Satio beko apa-apa mandanga ayat ko dibaca ketika khutbah Jumat besok ada baca orang langsung tekan ada ampe pakaro hakatuqati. Iko pasan ko jangan sampai kalian mati, jangan sampai mati indak husnul khatimah. Pulang rumah sakit, hanyalah sabi ko. Apa ini komplikasi berat ke Pak? Hanya apa yang kata baik judi? Itu lalu situ. Nauzubillah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka hati-hati lagi. Ya, silakan antum foto, antum catat. Kalau pangana kok sabantanya.
pulang mengaji nak bujang-bujang kau nampaknya orang rancak lailang kaji tadinya tu. Ya nak. Kau harus kalian catat bang. Itu pribadi. Ayat berikutnya, mawqif berikutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah dengan agama Allah kalian sekalian bersama-sama, bersatu pada agama. Itu maksudnya. Perintah bersatu pada agama. Bisa bersatu agama Ustaz, awak bermazhab-mazhab segala macam. Makanya kalau ada mazhab-mazhab, ulama mu'tabar sama-sama awak akui. Syafi'i awak akui, pengikutnya awak akui, seluruh ahlu sunnah awak akui. Jangan awak surang senang batua yang lain bid'ah, yang lain syirik. Awak senang batua surang, awak senang punya sarugo surang. Awak muncul ajaran awak abek kedua balik. Imam Syafi'i abek kedua ketiga. Imam Syafi'i itu tabi'in, Hanafi tabi'in. Awak baru muncul Muhammad bin Abdul Wahab baru abek kedua balik. Awak lo mau menyalah orang. Nauzubillah. Jadi bagaimana menjaga persatuan? Ittafaqna fil usul, wakhtalafna fil furu'. Kita sepakat pada usul-usul agama, perkara-perkara dasar dalam agama. Ittafaqna, kita sepakati persoalan akidah. Wakhtalafna fil furu', dan kita akui kita bisa berbeda dalam masalah-masalah cabang, masalah-masalah fikih. Kita bisa berbeda. Kita bisa berbeda dengan adanya mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki. Tidak ada masalah. Tapi pada usul kita, yang kita pertegas persatuan pada usul, dan itu kita toleran pada persoalan furu'. Kok tidak ada? Kalimat kalau kamu nak sunnah, ustaz nak ustaz sunnah tu. Nak sunnah kau tak nama nak sunnah. Sunnah kau ambil hukumnya. Ya nak? Wajib. Yang sunnah kau pada hukum. Wajib, sunat, mubah, 3 hukumnya sunat kau. 3 hukum nyunah-nyunah kau. Ikon apa karo apa kok? Pakaro mubah kok? Bersalaman surah solat. Dan tiba nyokit kok haram bersalam solat. Nabi tak buat bersalam masa solat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, menurut Nawawi bersalaman setelah solat sunat, mandub. Menurut Izz bin Abdissalam bersalaman setelah solat mubah, boleh. Tidak berpahala, tidak juga berdosa, perkara boleh. Tapi menurut Nawawi berpahala. Menurut Salafi haram. Kau nampaknya ba'alo kabar satunya. Dek karenanya haram suku menyalan orang. Maka sidangnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bahas supaya umat kau bersatu pada agama. Sementara kita tidak pungkiri adanya perbedaan-perbedaan pendapat, maka ulama mengatakan ittafaqna fil usul wa ikhtalafna fil furu'. Kita sepakat dalam perkara usul dan kita akui perbedaan, adanya perbedaan dalam persoalan furu'. Ada yang wamsahu ru'usakum, sapu kepalamu dalam berwudu. Pendapat pertama disapu semuanya, itu pendapat Hambali. Pendapat yang bersapu setengah, pendapat Syafi'i sebagian. Sah ketiga-tiganya. Ada khilafiyah fil furu'. Jadi sedang jemaah baru bisa bersatu. Ya nak, tak perlu bercakap-cakap marabi musaji ya. Ya. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Ijtanibul firaq, jauhi firqah-firqah, kelompok-kelompok. Nyobeklah kelompok cik. Sakit orang-orang. Orang lain kok kelompok orang batu orang. Ijtanibul firaq, nyobek kelompok cik.
Tak jalihnya lah. Nah, sidang jemaah yang dirahmatkan, mengkaji itu harus jelas rumusannya. Nama nampak karo usul, nama nampak karo furu'a. Tak bisa dipungkiri ada khilafiyah. Benar. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat berbagai nikmat Allah kepadamu. Perintah mengingat nikmat dan mensyukuri nikmat. Perintah pertama bersatu. Perintah kedua mengingat nikmat Allah. Ketiga mensyukuri nikmat Allah. Kemudian apa itu? Id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Yang menyatukan hati awak ke Allah Subhanahu wa taala. Hati bersatu itu bagian dari nikmat. Kalau hati bersatu bagian dari nikmat, cara mendapatkannya jo mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang rumah awak berang-berang saja berdoa ke Allah. Ya Allah, bukakan pintu hati orang rumah hamba kuah, sadarkanlah inyoa. Suami, istri ke suami yang ada itu pula. Karena anak berdoa. Kenapa? Karena fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Kalian disatukan hati itu oleh Allah. Yang muqallibal qulub siapa? Allah. Allah yang muqallibal qulub. Wa kuntum ala safa hufratin minan nar. Kalian dahulu berada di pinggir jurang api neraka, fa anqazakum minha. Kalian diselamatkannya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dengan demikian telah diterangkan oleh Allah kepadamu ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, supaya kalian menjadikan ayat-ayat itu petunjuk. Tahtadun, jadikan petunjuk, bukan mendapat petunjuk. Cari petunjuk itu, cari hidayah itu. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jadilah di antara kalian, minkum di antara kalian, ummatun sebagian umat, yad'una pendakwah. Satu pendakwah. Yad'una ilal khair, yang berdakwah untuk menyeru manusia kepada kebaikan. Berdakwah sesuai kapasitas kita. Pendakwah di tingkat keluarga, pendakwah di tingkat sesuai kapasitas kita. Ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan orang berbuat yang ma'ruf. Nah, kalau perintah ko ya'muruna itu ada isyarat amir, pelakunya amir. Coba lihat, ini Pak, nih. Kalau bisa dia puih kau, ini nak mau dah puih lompat dah, mulai. Coba lihat, lebih salok minum apa kau sebelum nak. Namanya tomat top. Tak ada sabit talua sudah. Pas minum ada talua. Harusnya talua top. Nah, oke. Coba antum lihat baik-baik. Siko jauh boleh. Oke.
Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan. Memerintahkan katanya amara, telah memerintahkan. Ya. Isim fa'ilnya amir. Amirun, yang tukang perintah. Itu orang yang punya jabatan. Amir. Ada khalifah, ada amirul mukminin. Raja atau amir. Jadi ya'muruna bil ma'ruf ini isyaratnya ya'murunal amiruna bil ma'ruf. Artinya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini butuh kekuasaan. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar butuh kekuasaan. Maka paralu ada kekuasaan. Kalau awak saya ustaz berdakwah, artinya kami suatu hari pulang pengajian di Kairo. Saya terus ada ustaz yang sekarang di Duri, yang satu sudah meninggal, tokoh Riau Merdeka Safruddin Sya'an almarhum, meninggal, jabatannya Dewan Kehormatan DPRD Riau. Kawan beliau ini Riau Merdeka itu dua tokohnya, Tabrani bersama beliau. Bapak kalau bukan baru ada rumah sakit Tabrani. Bang Tabrani dengan Bang Safruddin Sya'an. Sudah ngaji dengan Safruddin Sya'an, kami bertiga. Saya, Ustadz Wardan, terus ada Ustadz Roni Anugrah, cucunya Hasim Ning. Tahu Hasim Ning? Cucu Hasim Ning, Raja Mobil Indonesia. Cuman kemarin-kemarin ini ada kasus keluarga Hasim Ning ini untuk Siloam, kerjasama untuk Siloam. Yang bertahan menolak tinggal saya dan Pak Irfianda. Akhirnya Ismail Ning datang mengatakan salam dari saudara Roni, ya, karena itu sepupunya. Macam-macam lah cara membujuk kau. Mulai jo karate berwarna merah kayak, jago juga lewat, dicari awak bansai, awak punah, kurang gizi, kau mungkin perlu pitih kau. Antum tak tahu dunia dakwah kok, dunia muda-mudeka. Tawaran tu indah. Ustaz, dulu Ustaz kirim saja nomor rekeningnya Ustaz. Nah, mantap tu. Sudah tu sidang jemaah rahmat Allah. Ketika kami pulang mengaji, sebuahlah pemuda Mesir sedang mabuk-mabuk. Awak tadi sudah mengaji amar ma'ruf nahi mungkar kan? Kecek kawan. Abah awak tadi sudah ngaji. Kecek si Roni ko. Si Roni ko nyo ayahnya, ibunya Sunda. Ayahnya cucu Hasim, ayahnya anak Hasim Ning. Ini bahasa Indonesia, pandai bahasa Minang lah juga awak aslinya. Jadi banyak keturunan Minang ko pandai bahasa Minang ini setelah di Kairo. Termasuk perantau Minang yang ada di Australia. Jadi baca kok. Ya cuma lalu berdosok wah. Berundia mencari orang cari coba tinjau orang lo. Kira orang Mesir kok badannya tinggi-tinggi kadang-kadang. Mabuk coba jadi lo. Kesudahannya apa aja. Mudah-mudahan Allah maafkan orang malam kini lalu selawat gitu. Lama kami baru diam sampai acara kalau seandainya orang ke membayar bercakap siana mado isialah dikaji loh. Memang jojon dah cukup tenaga awak. Itu sulitnya. Itu sulitnya kan. Awak di negara dan membuat lama tu awak di negara orang. Awak pakai paspor, beko bisa saja awak dideportasi.
Tidak bisa, banyak kelemahan kalau tidak ada kekuasaan. Nah, itu kalau amar ma'ruf nahi mungkar kan. Kalau amar ma'ruf bisa, tapi nahi mungkar tidak bisa. Maka butuh apa? Kekuasaan. Nah, sedang yang rahmat Allah, maka wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Orang-orang para aktivis amar ma'ruf nahi mungkar, insyaallah mereka muflihun. Mereka bahagia. Jangan salah memakai wala wal bara. Ya, sidang yang rahmati Allah, itu dia kajian kita pada malam ini. Ini ada dua ayat sebenarnya. Tadi inilah yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Keterangan dari azabun azim, yaitu nanti diterima pada hari ada wajah yang bersinar, ada wajah yang kelam hitam. Fa ammal ladzina swaddat wujuhum, adapun wajah yang hitam kelam itu, akafartum ba'da imanikum, yaitu orang yang kafir setelah beriman, fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah oleh kalian azab ini sesuai dengan kekafiran kalian. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun, dan adapun orang yang bersinar putih cerah wajahnya, maka mereka berada dalam rahmat Allah. Ini maksudnya surga, berada dalam surga Allah. Hum fiha khalidun, dan mereka abadi dalam surga. Nah, mudah-mudahan antum semua mendapat yang nomor 2, apa itu? Ibyadat wujuh, bersinar wajah. Jangan nanti iswadat. Ya.